Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Selamat berjumpa adik-adikku di Pangkalan Pramuka SMP 7 Kota Sukabumi dengan gugus depan 0429 Putra dan 0430 untuk Putri. Pramuka SMP 7 Kota Sukabumi senantiasa berkiprah dan senantiasa menyemangati rekan-rekan yang lainnya untuk tetap mengedepankan nilai-nilai yang tercantum dalam dasar Dharma Pramuka. Karenanya sangat berbangga sekali bila adik-adik sekalian dapat terlibat di dalamnya dan berpartisipasi aktif serta bahu-membahu untuk memajukan Pramuka SMP Negeri 7 Kota Sukabumi. Dan untuk itu, dengan segala raihan prestasi, dengan segala kiprah selama mengelola organisasi Pramuka, alhamdulillah sudah banyak mendapatkan berbagai penghargaan dan pengalaman yang sangat berharga. Bisa dilihat dalam segudang prestasi yang sudah diraih oleh Pangkalan SMP Negeri 7 Kota Sukabumi. Baiklah, untuk mengawali pertemuan kali ini, nanti akan ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh Pratama periode 2019-2020 yang Putra dan Pratama Putri periode 2019-2020. Selamat menyimak dan selamat berbakti untuk Pramuka. Satya Kudarmakan Dharma Kubaktikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Adik-adik yang kakak cintai, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ramdan SPD selaku pelatih Pramuka di SMP Negeri 7 Kota Sukabumi. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang nilai-nilai kepramukaan. Apa sih pramuka? Apa sih manfaatnya? Apa sih yang kita dapat lakukan ketika kita bisa mengikuti pramuka? Namun sebelum lebih detail tentang nilai-nilai kepramukaan, kakak akan jelaskan dulu sedikit tentang gerakan pramuka. Pramuka merupakan salah satu wadah atau gerakan pramuka merupakan salah satu wadah yang melaksanakan proses pendidikan non formal di luar lingkungan sekolah atau madrasah dan di luar lingkungan keluarga yang dilakukan di alam terbuka. Bertujuan untuk membentuk setiap anggota pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kadar bangsa dalam menjaga dan membangun negara, mengamalkan Pancasila, melestarikan lingkungan hidup, mempersiapkan diri membangun masyarakat serta mengamalkan aturan agama Islam dengan sebenarnya. Kemudian ada juga dalam pramuka itu adalah Trisatya dan Data Dharma yang merupakan kode kehormatan setiap anggota pramuka yang harus ditepati baik kepada dirinya maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Trisatya itu ada 3 janji yang harus ditepatinya. Sedangkan Dasa Dharma merupakan ketentuan moral yang harus kita tepati dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga anggota seorang pramuka yang benar-benar seperti asa agama dan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Dasa Dharma itu sangat banyak. Bahkan yang kita jelaskan hari ini tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Dasa Dharma. Yang pertama ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya, seorang pramuka harus benar-benar takwa kepada Allah, menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, baik itu di tempat umum atau pada saat sendiri.
dan menjadi perwujudan tingkat amal ibadah seseorang karena akan selalu berpegang kepada Allah untuk beribadat semata, bukan lagi sebagai nilai riya yang ditampilkan. Kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Perwujudan ketakwaan itu akan membawa seseorang untuk mencintai alam dan kasih sayang sesama hidup, karena orang tersebut akan sadar begitu pentingnya alam dalam kehidupan mereka. Kemudian ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Patriot yang sopan dan kesatria adalah ciri khas seorang muslim sejati, karena mereka akan selalu memegang kebenaran walau sepahit apapun, dan adab kesopanan menjadi cerminan hidup. Kemudian keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Dalam surat Ali Imran ayat 159 dijelaskan, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian rela menolong dan tabah. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 dijelaskan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang hadnya dan binatang-binatang qalaidnya, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Selanjutnya dijelaskan lagi tentang rajin, terampil, dan gembira. Rajin, kita itu harus rajin, tidak boleh malas-malasan, terampil, kreatif. Gembira dalam hal apapun masalahnya, apapun yang terjadi, kita harus tetap gembira. Dalam hadis riwayat Ibnu Asakir dijelaskan, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan beribadahlah untuk di akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Kemudian dijelaskan lagi dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya seutama hasil usaha adalah hasil usahanya seorang dengan tangannya sendiri. Selanjutnya, hemat, cermat, dan bersahaja. Seorang pramuka itu harus hemat, harus cermat, harus teliti, harus bersahaja, harus berlaku sederhana. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 141 dijelaskan, artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Maksudnya di sana adalah bahwa kita harus senantiasa berhemat dan kita menyedekahkan hasilnya. Selanjutnya, disiplin, berani, dan setia. Disiplin, tepat pada waktunya, berani. Ketika kita ada hal-hal yang berhubungan dengan hal yang baik, maka kita harus berani. Setia berarti tidak membangkang,
kita selalu mematuhi apapun yang terjadi, anak pramuka harus senantiasa setia. Ketika kita diberikan PR di rumah, ketika kita melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang tua ataupun orang tua menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, kita harus berani melakukannya walaupun dalam hati saya tidak berani atau saya masih takut. Kita harus bisa, kita harus berani. Ketika waktunya sholat, kita harus tepat, kita disiplin waktu. Kita disiplin waktu sholat. Waktunya makan, kita harus disiplin waktunya makan. Waktunya belajar online, maka kita harus tepat melaksanakan belajar itu. Kemudian bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Anak pramuka itu harus bisa bertanggung jawab apapun yang terjadi. Ketika itu hal menjadi tanggungan kita, contoh, seorang guru memberikan tugas kepada anaknya, kepada siswanya untuk dikerjakan. Nah, siswa tersebut harus mampu mengerjakan itu. Harus bisa bertanggung jawab, harus bisa melakukan tanggungannya karena itu merupakan kewajibannya. Kemudian dan dapat dipercaya bahwa anak pramuka tidak hanya bahwa anak pramuka dan yang untuk siapapun itu harus bisa dipercaya. Jangan sampai kita sering berbohong. Sekali kita berbohong maka akan terus berbohong dan orang lain pun tidak akan bisa mempercayai kita. Makanya itu berbohong itu mungkin hal yang paling mudah. Tetapi kalau kita dibiasakan untuk tidak berbohong dan kita selalu percaya dan kita selalu jujur, maka kita akan didekati oleh orang lain dan kita pun akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Selanjutnya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maksudnya, suci dalam pikiran ketika ada hal yang memang menurut kita, sangkaan kita, prasangka kita kotor, maka berpikirlah positif. Berpikirlah hal-hal yang baik. Mungkin jangan sampai kita berpikiran hal yang tidak baik. Kemudian suci dalam perkataan. Perkataannya lemah lembut, baik, indah didengar, dan juga nyaman ketika orang lain mendengarkan suara kita. Kemudian perkataan yang kita keluarkan itu yang baik-baik sehingga hasilnya pun akan baik. Kemudian suci dalam perbuatan, apa yang kita lakukan, akhlak kita, apa yang kita lakukan itu baik secara agama, secara apapun itu harus baik. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita berbicara baik dengan orang lain, apakah sulit? Tidak. Itu sangat mudah. Berbuat dengan yang baik sulit? Itu tidak, cukup mudah. Makanya kalau kita dibiasakan suci dalam pikiran setiap hari, suci dalam perbuatan maupun perkataan setiap hari, maka kita akan terbiasa. Karena ketika kita meraih kesuksesan itu tidak hanya didapat dengan hal yang mudah, harus berusaha dari bahasa, dari pikiran, dari perbuatan, dari disiplin, setia, berani, tanggung jawab. Itu yang akan kita rasakan, yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Bukan hanya hari ini saja. Mungkin hari ini kalian mendengarkan tentang materi nilai-nilai kepramukaan. Kalau kita lihat eskul yang lain, kalau kita lihat ada PMR, ada paskibra, ada olahraga.
Nah, di dalam pramuka itu semuanya terangkum, ada seluruhnya. Tentang poin tentang renang ada, poin tentang PBB ada, poin tentang membuat membuat hal-hal yang baru, membuat inovasi baru atau kreativitas, ataupun menggunakan perpaduan antara tali dan tongkat menjadi sebuah hal-hal yang baik, yang berguna, yang enak dilihat, enak dipandang, bisa kita gunakan, itu ada lengkap di pramuka, dan itu bisa dilakukan oleh kita setiap hari. Jadi nilai pramuka itu yang mungkin kalian sering melihat pramuka itu upacara, PBB, semapur, mungkin hanya itu saja. Padahal banyak hal-hal yang didapatkan ketika kita belajar di pramuka. Bahwa pramuka itu harus memiliki sejuta ide, sejuta kreativitas, sejuta keahlian, keterampilan. Kita harus bisa. Ketika di era modern yang akan datang, segala sesuatu menggunakan mesin. Kalau kita tidak bisa bekerja dengan kemampuan kita, dengan melatih kita dari sekarang, kalau tidak dilatih, maka semuanya akan menggunakan mesin. Apakah mungkin di tahun yang akan datang kita tidak bekerja? Kita butuh pemasukan juga, dalam arti mungkin kita butuh hidup, butuh makan. Itu kan tidak instan. Kita harus usaha dulu. Makanya latih dari sekarang dengan mengikuti kegiatan pramuka. Secara tidak langsung akan terasakan manfaat yang akan didapatkan setelah itu. Ya, mungkin itu sekilas tentang nilai-nilai pramuka. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa melatih kita, melatih kreativitas kita, melatih karakter kita, melatih inovasi baru, kemudian ide-ide baru, kemudian melakukan hal yang tidak biasa menjadi hal yang luar biasa, dan banyak hal lagi yang dapat kita cari di pramuka. Banyak lagi hal-hal yang memang tidak sengaja kita masuk pramuka, oh ternyata mungkin ini manfaatnya, hikmahnya saya masuk pramuka. Siapapun pasti pernah merasakan hal-hal yang diterima, yang dialami setelah masuk pramuka. Banyak hal yang kita implementasikan, kita terapkan di masyarakat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan. Salam. Motivasi dan daya juang dalam pramuka. Kita harus berpegang teguh pada satya dan dharma, karena anggota pramuka tak akan pernah mengenal kata menyerah. Beranilah ambil risiko. Tidak ada yang bisa menggantikan pengalaman. Setiap hari selalu tersedia satu kesempatan untuk kita semua, untuk mengambil satu keputusan yang akan membuat hidup kita berbeda dari sebelumnya. Pramuka mengajarkan kebersamaan, kedisiplinan, kemandirian, jiwa korsa, dan semangat pantang menyerah. Ingatlah, ini bukan sekedar pertemanan, bukan juga persahabatan. Kita ini saudara, kita adalah keluarga. Dalam keluarga besar Pramuka MPESA, karena sekali kita bertemu, kita keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Zefki Raditya Tama, jabatan sebagai Pratama Putra, masa bakti 2019-2020. Perkenalkan, nama saya Dinda Mulyastari, jabatan sebagai Pratama Putri, masa bakti 2019-2020. Di sini kami akan menjelaskan strategi meraih prestasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, giat belajar. Kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Contohnya, rajin dalam belajar. 2. Mendalami kembali ilmu yang telah kita dapat, yaitu mempelajari kembali ilmu yang telah kita dapati dimanapun. Contohnya, ketika kita telah mendapatkan ilmu, maka kita harus mengulangi kembali ilmu tersebut. 3. Mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat.
adalah memberikan ilmu yang sudah kita dapat kepada orang lain. Contohnya mengajarkan orang yang tidak bisa. Nomor 4, jangan malu bertanya, karena pepatah berkata, malu bertanya sesat di jalan. Contohnya, jika kita tidak tahu, kita harus bertanya hingga apa yang kita tidak tahu tercapai. Nomor 5, perbanyak doa, karena usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu bohong. Contohnya, sholat 5 waktu dan berzikir. Ku berbakti mulai hari ini, jadikan diri ini manusia mandiri. Ayo bergabung bersama kami dan Salurkan bakatmu, kembangkan potensimu, tunjukkan aksimu. IMB 17